Apakah kalian pernah menonton film Green Mile? Maka kalian akan relate dengan cerita ini. Green Mile adalah sebuah film yang diangkat dari kisah nyata yang bercerita tentang seorang lelaki kulit hitam yang dituduh telah membunuh seorang gadis kecil. Pria itu akhirnya dijatuhi hukuman mati di kursi listrik, padahal kenyataannya dia tidak bersalah. Begitu juga dengan kisah nyata ini yang pernah terjadi di Amerika pada tahun 1944. Pada awal musim semi tahun 1944, jenazah Betty June Banneker dan Mary Emma Thames yang berusia 8 dan 11 tahun ditemukan beberapa meter di belakang gereja Baptis Clarendon di California Selatan. Jenazah Mary dan Betty ditemukan berada di dalam parit. Pembunuhnya telah menghancurkan tengkorak kedua gadis tersebut dengan balok kayu yang ditemukan berlumuran darah beberapa meter dari TKP. Dr. Asbury Cecil Bozard memeriksa mayat-mayat itu. Mary mengalami luka sayatan sepanjang 2 inci di atas alis kanannya dan lubang yang menembus dahinya hingga ke tengkoraknya. Betty menderita sedikitnya 7 pukulan di kepala. Kata dokter itu bagian belakang tengkoraknya hancur parah. Hari itu tanggal 24 Maret 1944, musim semi membuat bunga-bunga bermekaran. 2 gadis kecil berkulit putih, Betty dan Mary, mengendarai sepeda mereka menuju ke perkampungan warga kulit hitam. Mereka berniat mencari bunga My Pops. Mereka berdua kemudian berhenti di depan rumah keluarga Steny. Kemudian Betty dan Mary bertanya di mana mereka bisa mendapatkan bunga My Pops kepada Steny dan adik perempuannya yang bernama Amy. Dan sejak saat itu, terakhir kali kedua gadis kecil itu terlihat. Mereka tak pernah kembali lagi ke rumah. Keduanya menghilang. Banyak warga kemudian melakukan pencarian termasuk ayah Steny karena tak kunjung ditemukan juga kedua anak itu. Akhirnya keluarga Betty dan Mary melaporkan hilangnya mereka ke polisi. 2 hari telah berlalu sejak Mary dan Betty meninggalkan rumah. Polisi mewawancarai beberapa saksi mata. Seorang saksi mata mengatakan bahwa ia melihat Mary dan Betty sedang berbicara dengan seorang remaja kulit hitam pada saat hari mereka menghilang. Mary dan Betty sempat mengobrol dengannya, dan nama anak laki-laki itu adalah George Steny Jr. dan ia baru berusia 14 tahun, jadi ia masih anak-anak. Polisi segera pergi ke rumah Steny. Kemudian Steny dan kakaknya yang bernama Johnny ditangkap oleh beberapa petugas. Mereka kemudian diborgol lalu dibawa ke Sumter County. Ketika Steny tiba di kantor polisi, ia tampak kebingungan menatap sekelilingnya. Apa yang telah ia lakukan sehingga sampai ada di sini? Ia tak mengerti apa-apa dan tidak ada penjelasan yang diberikan ketika polisi membawanya. Johnny dibebaskan namun tidak dengan Steny. Ia diinterogasi seorang diri tanpa didampingi oleh pengacara atau siapapun selama berjam-jam. George Julius Steny Jr. lahir pada 21 Oktober 1929 di Alcolu, South Carolina. Ia merupakan putra George Steny Senior dan Amy Steny. Steny memiliki seorang saudara perempuan dan 4 saudara laki-laki. Pada saat itu, Alcolu terbagi menjadi hitam dan putih. Yang memisahkan kedua sisi bukanlah tembok, akan tetapi warna kulit. Keluarga Steny sendiri adalah orang-orang dari kulit hitam, dengan latar belakang ekonomi yang kekurangan. Ayah Steny hanyalah seorang tukang kayu, dan di beberapa fasilitas umum seperti sekolah ataupun gereja dibangun secara terpisah. Perbedaan perlakuan ini antara kulit hitam dan kulit putih begitu terasa, dan beberapa hari setelah penangkapan Steny, ayahnya dipecat dari pekerjaannya dan keluarganya terpaksa meninggalkan kota karena ancaman kekerasan. Steny diinterogasi oleh polisi selama 2 jam dan di akhir penyelidikan, polisi mengatakan bahwa Steny telah mengakui semuanya. Menurut banyak sumber, Steny tidak diizinkan untuk bertemu dengan keluarganya sejak dia tiba di kantor polisi, dan menurut beberapa sumber juga dia hanya bertemu keluarganya 1 kali. Setelah itu diumumkanlah oleh polisi bahwa Steny telah mengakui kejahatannya. Menurut pengakuannya itu, Steny mencoba melakukan pelecehan seksual terhadap Betty saat ia mencari bunga.
Mary kemudian mencoba untuk memberontak. Akhirnya Steny membunuh keduanya dengan sebatang balok kayu, lalu melemparkan mayat-mayat itu ke dalam parit yang berlumpur. Alat yang dipakai untuk membunuh Betty dan Mary kemudian disembunyikan di dalam parit tak jauh dari jenazah mereka berdua. Sehari setelah pengakuannya itu, Steny didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama tanpa melalui penyelidikan lebih lanjut. Beberapa orang mengatakan Steny terlihat sangat ketakutan sehingga ia terpaksa untuk mengatakan seperti apa yang diinginkan polisi, meskipun tidak ada bukti yang mengarahkannya kepada tindak kejahatan tersebut. Persidangan kemudian dilakukan pada 24 April 1944 di gedung pengadilan Clarendon County. Persidangan dimulai pukul 12.30 dan berakhir pada pukul 17.30. Hanya berselang sekitar 10 menit setelah para juri yang semuanya kulit putih itu berunding. Mereka kemudian memberikan vonis bersalah pada George Steny Jr. dan Steny dijatuhi hukuman mati dengan menggunakan kursi listrik. Eksekusi dijadwalkan akan dilakukan di penjara negara Carolina Selatan di Columbia pada tanggal 16 Juni 1944. Hanya berselang kurang dari 3 bulan setelah pembunuhan terjadi. Pada pukul 7.30 pagi, narapidana nomor 260 itu mengenakan pakaian terusan bergaris dan digiring menuju ke ruang eksekusi. Terlihat di tangannya ia mengapit sebuah Alkitab. Dengan disaksikan sekitar 50 saksi, termasuk ayah dari 2 gadis yang dibunuh dan seorang pria kulit putih yang di akhir cerita nanti dikabarkan sebagai pembunuh sebenarnya. Kemudian kepala penjara mengetukkan tongkatnya ke lantai beton. Seketika suasana menjadi hening. Pertanda eksekusi segera dilakukan. Kemudian seorang asisten kapten bertanya kepada Steny, "Apakah kamu punya kata-kata terakhir?" "Tidak, Tuan," jawab Steny. "Anda tidak ingin mengatakan apapun tentang apa yang Anda lakukan?" tanya dokter penjara. Kemudian dijawab Steny, "Tidak, Tuan." Kemudian Algojo menyalakan saklar dan 2400 volt pertama mengalir melalui tubuh Steny. Topeng besar yang dipasang di wajahnya terlepas, memperlihatkan air mata yang mengalir dari matanya yang ketakutan. Kemudian Algojo menambah 1400 volt lagi, kemudian 500 volt, sehingga total 4300 volt mengalir melalui tubuhnya yang kurus, dan ruang kematian itu pun berbau daging yang terbakar. 3 menit 45 detik berlalu. Petugas membawa pergi jasad Steny yang tak bernyawa. Steny menjadi orang termuda yang dieksekusi di Amerika Serikat. Eksekusi Steny mengakhiri pencarian keadilan yang tak ada keadilan di dalamnya. Belakangan diketahui bahwa alat yang digunakan untuk membunuh kedua gadis kecil itu beratnya lebih dari 20 pon atau sekitar 9,7 kg. Sementara Steny sendiri hanyalah bocah dengan berat badan tak lebih dari 40 kg. Bagaimana ia bisa mengangkat benda seberat itu, apalagi sampai mengayunkannya untuk membunuh, apalagi menyeret kedua bocah itu ke dalam parit? Dan jika Steny tidak membunuh gadis-gadis kecil itu, lalu siapa yang melakukannya? Dan orang yang bernama George Burke Senior, seorang pemimpin tim pencari yang menemukan jasad gadis-gadis itu di properti miliknya, adalah orang yang paling patut dicurigai. Setelah menjadi pemimpin tim pencari, 4 hari kemudian ia bertugas sebagai ketua juri pemeriksaan untuk Steny. Burke kemudian bertugas menjadi dewan juri agung juga. Burke adalah bos kayu dan orang kaya di Alcolu, dan tak ada yang berani menyinggungnya. Bertahun-tahun kemudian seorang pengacara meninjau kembali kasus ini dan mengatakan bahwa dia akan mendukung keluarga Steny dalam masalah ini. Pada tanggal 25 Oktober 2013, keluarga Steny membuka kasus ini lagi. Sidang diadakan pada bulan Januari 2014 dan bukti baru diajukan ke pengadilan. Pada bulan Desember 2014, Hakim Carmen Mullen menyimpulkan bahwa George Steny Jr. tidak bersalah dengan mengatakan bahwa Steny tidak diadili secara adil dan menerima hukuman yang tidak manusiawi untuk anak seusianya. Keluarga gadis-gadis itu mengatakan bahwa eksekusi itu kontroversial, tetapi mereka tidak meragukan bahwa Steny bersalah. Jadi keputusan ini mengecewakan bagi mereka. Dan kasus ini tetap jadi misteri sampai sekarang.